Prabowo dan tim sudah memasang baliho-baliho besar di sejumlah daerah yang memperlihatkan dia dan Gibran sebagai Capres-Cawapres 2024. Ini memang pilpres terakhir Prabowo karena umurnya sudah masuk usia senja. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh nyapres atau boleh jadi cawapres. Tentu putusan itu menyasar untuk Gibran. Semua akan meledak dan membenarkan bahwa keluarga Jokowi memainkan hukum demi meloloskan anaknya jadi cawapres. Ngeri bukan? Hati-hati isu politik dinasti. Gugatan tentang usia capres-cawapres masih tertata cantik di meja hakim Mahkamah Konstitusi. Dan para penegak hukum itu belum mengeluarkan keputusan akhirnya. Memang sih ada yang sudah mencabut gugatannya. Tapi ada juga beberapa yang enggan mencabut karena masih kekeh agar gugatannya dikabulkan. Padahal pendaftaran capres-cawapres itu kian dekat. Sekitar kurang dari 10 hari. Atau nanti di tanggal 19 Oktober 2023. Hal inilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat karena berpotensi keputusan MK ditunggangi kepentingan politik jelang kontestasi Pilpres 2024 nanti. Sudah banyak pakar hukum yang buka suara, termasuk mantan Ketua MK Mahfud MD yang mengingatkan agar para penegak hukum di sana berhati-hati dalam memutuskan gugatan. Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah ataupun membuat peraturan. Apalagi tidak ada aturan yang dilanggar selama aturan itu diberlakukan. Yang punya kewenangan untuk mengotak-ngatik peraturan itu adalah DPR, si pembuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak punya hak dan wewenang untuk mengubah pasal dalam Undang-Undang Pemilu tentang batas minimal capres-cawapres berusia 40 tahun. Karena tidak ada aturan yang dilanggar dan bukan suatu yang berlawanan dengan konstitusi. Jadi untuk apa diubah? Mantan Ketua MK yang lain, Jimli Asidik, justru menyampaikan pendapatnya secara keras bahwa keputusan tentang batas usia capres-cawapres hanya sebuah permainan yang ingin mencari panggung politik saja. Hal tersebut mempermalukan nama Jokowi, kata Profesor Jimli. Karena apa? Karena gugatan utama untuk tentang batas usia capres-cawapres itu hanya melancarkan keinginan untuk mengusung Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024 nanti. Apalagi yang berperan utama dalam MK yakni ketuanya adalah adik ipar Jokowi, Anwar Usman. So, jangan salahkan jika banyak rumor beredar bahwa gugatan yang dilayangkan dan putusan nanti menjadi ajang permainan hukum dalam MK. Tentu hal itu mempermalukan nama Jokowi karena dari sana akan semakin santer beredar tentang penilaian bahwa Jokowi sedang mengembangkan dinasti politiknya. Beberapa waktu yang lalu bahkan saya sempat memperhatikan penyebaran buku tentang politik dinasti Jokowi. Dan di waktu Car Free Day, buku itu sudah disebarkan oleh beberapa oknum. Bukan lagi sebagai isu yang menjadi bahan obrolan di tempat tongkrongan. Karena kasak kusuk itu sudah menjadi sebuah gerakan yang akan merugikan nama baik seorang Jokowi. Bahkan gerakan itu juga dilakukan sejumlah mahasiswa di Yogyakarta. Dengan aksi di tengah jalan disertai pembagian pamflet. Saya tidak tahu siapa dalang di belakang semua aksi itu. Tapi yang jelas tindakan itu sudah merugikan nama baik Jokowi. Yang saya tahu orang yang paling berharap Gibran jadi cawapres adalah Prabowo Subianto.
Prabowo bahkan sudah dikabarkan bolak-balik melobi Jokowi agar Gibran menjadi cawapresnya. Bahkan tanpa malu-malu lagi untuk mewujudkan keinginannya, Prabowo dan tim sudah memasang baliho-baliho besar di sejumlah daerah yang memperlihatkan dia dan Gibran sebagai capres-cawapres 2024. Ini memang pilpres terakhir Prabowo karena umurnya sudah masuk usia senja. Dia sudah tua dan sudah tampak sangat lemah. Maka apapun yang terjadi, dia akan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Dia harus berkuasa apapun itu alasannya karena opsinya hanya berkuasa di 2024 atau tidak pernah sama sekali. Dari gugatan yang masuk ke MK, di belakangnya adalah Prabowo. Apalagi yang mengajukan gugatan berasal dari kader Gerindra, 2 kader Garuda, dan 1 kader PSI yang condong ke Prabowo. Pertanyaannya, siapa yang dapat keuntungan dari penyebaran buku politik dinasti itu? Tentu bukan Ganjar, karena Ganjar tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan isu politik dinasti itu. Malah merugikannya. Karena berdasarkan survei-survei yang keluar sekarang, mayoritas pendukung Jokowi memilih Ganjar. Karena Ganjar dianggap sebagai pemimpin yang mirip dengan Jokowi. Jadi jika framing politik dinasti Jokowi itu meluas, maka besar anggapan bahwa Ganjar juga mendukung keberadaan politik dinasti itu. Yang tentu dapat keuntungan dari isu politik dinasti itu adalah Anies Baswedan. Karena dia adalah antitesa Jokowi yang menggaungkan perubahan dalam kepemimpinannya nanti. Dari sanalah momentum didapat Anies. Apalagi suara Anies sekarang terus-terusan menurun dan tidak tertolong. Meski sudah berpapasan dengan Caimin. Tentu politik dinasti Jokowi itu menjadi bahan empuk yang digoreng untuk menaikkan nama Anies. Seperti yang sudah diprediksi, jika isu itu meledak dengan fakta yang ada di lapangan, sebentar lagi akan ada demo besar-besaran untuk menolak politik dinasti. Dan tidak dipungkiri, tunggangan terhadap isu politik dinasti akan terjadi. Apalagi kalau mendadak Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh nyapres atau boleh jadi cawapres. Tentu putusan itu menyasar untuk Gibran. Semua akan meledak dan membenarkan bahwa keluarga Jokowi memainkan hukum demi meloloskan anaknya jadi cawapres. Ngeri bukan? Itulah mengapa MK jangan bahas tentang batas usia capres-cawapres mendekati pilpres ini. Tapi bahas untuk pilpres yang akan datang. Karena hari ini sudah sangat dekat dengan pendaftaran capres-cawapres. Jangan memainkan hukum hanya untuk meloloskan satu nama saja. Negeri ini bisa terbakar dan api membakar nama Jokowi menjadi hal buruk karena melegalisasi politik dinasti. Kabar burung datang sudah 95% keputusan MK akan mengabulkan gugatan capres-cawapres dengan batas usia di bawah 40 tahun. Itu artinya keinginan Prabowo semakin dekat. Akankah keputusan yang diambil Jokowi juga merestui Gibran untuk menjadi cawapres? 5% persentase Jokowi tidak melanggengkan isu politik dinasti dan membiarkan Gibran melanjutkan karir politiknya dari bawah. Sulit membayangkan hal buruk itu terjadi dan menjadi tsunami politik yang melukai hati masyarakat. Pak Jokowi, kendalikan. Saya minta dengan sangat demi kemaslahatan semua rakyat Indonesia dan menjaga kesehatan demokrasi di tubuh pemerintah Indonesia. Saya masih percaya Pak Jokowi tidak akan membiarkan ketakutan saya dan teman-teman itu terjadi. Persentasenya memang hanya 5%. Sisa dari keputusan MK yang melanggengkan usia capres-cawapres di bawah 40 tahun. Tapi
5% itu adalah sebuah kepercayaan yang muncul dari prinsip hidup Pak Jokowi yang selama ini menggaung di telinga kami. Lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo disii, lamun siro pinter ojo minteri. Tahun ini tahun politik di mana kemarau panjang dapat menyulut gesekan ranting menjadi kobaran api yang membakar situasi sekarang. Tapi saya yakin Bapak Jokowi akan memadamkan kobaran api 95% itu dengan kesejukan air yang dibawanya.